Hanya satu klik. Itu saja yang dibutuhkan. Ponsel baru, sepatu terbaru, liburan akhir pekan. Janji beli sekarang, bayar nanti telah menjadi lagu penggoda bagi generasi Z. Angka-angkanya sangat mencengangkan. Data terbaru menunjukkan sebagian besar pengguna Pay Later berusia di bawah 30 tahun. Mereka mudah melek digital dan semakin banyak yang terlilit utang. Kenyamanan tak terbantahkan. Tapi di baliknya ada kenyataan lebih gelap. Menormalkan utang mengubahnya jadi pilihan gaya hidup. Revolusi finansial atau krisis utang diam-diam. Daya tariknya kuat dan beragam. Bagi banyak Gen Z, ini bukan hanya soal barang, ini soal berpartisipasi dalam budaya. Umpan media sosial, aliran tanpa akhir menampilkan gaya hidup yang tampak terjangkau. Tekanan untuk mengikuti sangat besar, suka bagikan komentar. Pay Later jadi jalan pintas instan, menjembatani aspirasi dan realitas keuangan. Bukan sekadar literasi rendah, ini respons terhadap tekanan sosial dan digital. Mereka disebut generasi cicilan. Ini adalah label yang melekat, karena bagi banyak orang, ini mencerminkan kenyataan hidup. Hari gajian tiba, tetapi gaji sudah habis. Sebagian besar segera dialokasikan untuk membayar utang dari bulan sebelumnya. Siklusnya kejam. Untuk menutupi pengeluaran harian sampai gaji berikutnya, banyak yang terpaksa mengandalkan Pay Later atau mengambil pinjaman online baru. Ini bukan jalan menuju kekayaan atau stabilitas. Ini adalah treadmill keuangan. Mereka berlari keras hanya untuk tetap di tempat yang sama. Kisah-kisah dari para profesional muda menjadi semakin umum dan mengkhawatirkan. Seorang desainer grafis berusia 24 tahun gajinya hilang untuk menutupi 3 akun Pay Later berbeda. Seorang lulusan baru berjuang membayar cicilan pinjaman online hanya untuk membayar sewa. Ini lebih dari sekadar bukti anekdot. Data dari otoritas keuangan menunjukkan tren mengkhawatirkan. Tingkat kredit macet di kalangan peminjam muda meningkat. Pembelian kecil yang tampak tidak berbahaya untuk tiket konser pakaian baru bisa berubah menjadi masalah besar. Suku bunga, denda keterlambatan bisa sangat tinggi, jauh melebihi suku bunga kredit tradisional. Utang kecil dapat membengkak dalam hitungan bulan. Ada jurang yang luas antara gaya hidup yang diimpikan Gen Z dan kenyataan finansial yang tercatat dalam buku besar mereka. Di satu sisi, jurang adalah dunia yang diproyeksikan di Instagram dan TikTok, liburan glamor, pakaian desainer cafe trendy, dan kehidupan yang tampak mudah dan berlimpah. Ini adalah sorotan yang dikurasi, tolok ukur, di mana banyak orang mengukur kesuksesan dan kebahagiaan mereka sendiri. Tekanan untuk memproyeksikan citra ini sangat besar, mata uang sosial yang sangat dihargai di antara teman sebaya. Di sisi lain, jurang adalah kenyataan pahit, gaji awal, biaya hidup yang tinggi, dan sifat pekerjaan modern yang tidak pasti. Bagi lulusan baru pada tahun 2025, gaji awal seringkali hampir tidak cukup untuk membayar sewa transportasi dan kebutuhan dasar, apalagi gaya hidup yang mereka lihat online. Membebaskan diri dari cengkeraman utang bukanlah tugas yang sederhana, tetapi sangat penting. Langkah pertama, seperti halnya tantangan apapun, adalah pengakuan. Ini dimulai dengan melihat keuangan seseorang secara berani dan jujur. Ini berarti melacak setiap pengeluaran, membuat daftar semua utang yang belum lunas, memahami dengan tepat kemana uang itu pergi. Ada banyak aplikasi dan spreadsheet sederhana yang dapat membantu dengan ini. Tujuannya bukan untuk menimbulkan rasa malu, tetapi untuk mencapai kejelasan. Melihat angka-angka secara hitam dan putih. Berapa banyak yang terutang, bunga yang dibayarkan, bagian pendapatan yang dikonsumsi oleh utang, seringkali merupakan panggilan bangun yang kuat. Ini adalah fondasi di mana masa depan finansial baru dapat dibangun. Setelah gambaran yang jelas muncul, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran yang realistis. Ini bukan tentang kekurangan, ini tentang kesengajaan. Anggaran hanyalah rencana untuk uang Anda. Strategi yang kuat dan sederhana adalah aturan 50-30-20. 50% untuk kebutuhan sewa utilitas bahan makanan, 30% untuk keinginan hiburan makan di luar belanja, 20% untuk tabungan pembayaran utang. Bagi mereka yang terlilit utang, alokasi mungkin perlu disesuaikan. Menggeser lebih banyak dari kategori keinginan untuk melunasi pinjaman berbunga tinggi. Kuncinya adalah memprioritaskan. Menangani utang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu. Metode yang dikenal sebagai metode longsoran, seringkali merupakan pendekatan yang paling masuk akal secara matematis untuk menghemat uang dalam jangka panjang.